wajahku. Makam di bukit itu tidak terlalu besar. Anak-anak menangis dan berteriak. Bunga liar putih bersih bertebaran di sini. Saat mereka naik bersama angin, itu membentuk pemandangan yang sangat mencolok, seolah-olah air mata berkibar. Semua penduduk desa telah tiba. Mereka berdiri di depan kuburan ini, dipisahkan oleh kematian, tidak pernah bertemu lagi. Ketika mereka mengingat kembali pria kecil yang terhuyung-huyung setiap kali dia berjalan, pemuda yang ceria dan optimis itu, mata mereka menjadi kabur. Suara tangisan terdengar di udara. Orang-orang ini merasa seolah-olah jantung mereka robek dan paru-paru mereka terbelah. Banyak burung di hutan terdekat terkejut. Nak, bagaimana Anda bisa pergi begitu saja? Air mata kepala si Yun Feng mengalir keluar. Dialah yang membesarkan si Hao, tetapi hari ini, dia harus melihat anaknya mati sebelum dia melakukannya. Semua orang menangis, merasakan kesedihan atas kematian si Hao. Dia tidak memiliki ayah atau ibu yang tumbuh dewasa, seperti anak yatim piatu. Meskipun penduduk desa telah merawatnya, dia selalu agak sendirian. Saat itu, dia sangat suka minum susu binatang. Memikirkan kembali, ini mungkin karena dia tidak memiliki rasa aman, kehilangan kehangatan dan kasih sayang orang tuanya. Kemudian, dia berjalan keluar ke gurun besar sendirian. Adapun apa yang dia alami dan berapa banyak situasi berbahaya yang dia alami saat dia naik ke tampuk kekuasaan, penduduk desa tidak tahu. Namun, mereka yakin bahwa sendirian di dunia luar jelas tidak mudah. Akhirnya, ia menjadi kaisar manusia, menjadi seseorang dengan salah satu otoritas tertinggi di dunia ini. Penduduk desa tidak bisa mempercayainya. Nak, kamu sudah melangkah sejauh ini, terus berjuang sepanjang waktu. Itu pasti sangat sulit. Suatu hari pasti akan datang ketika Anda mengabaikan dunia, namun Anda mencapai akhir hidup Anda begitu cepat. Penduduk desa menangis dalam kesedihan, mendesah tentang bagaimana nasib pemuda ini telah penuh dengan masalah dan kemalangan. Si Hao bangkit dengan sendirinya, tetapi pada akhirnya, dia akan mati seperti ini. Dia benar-benar sedang sekarat kematian sebelum waktunya. Ketika tokoh-tokoh tingkat yang lebih tinggi dari negara batu menerima berita itu, beberapa raja tua gemetar, merasa sangat sedih di dalam. Istana kekaisaran terguncang dari atas ke bawah. Suasana sangat menyedihkan. Teriakan kesedihan terus terdengar. Apa? Kaisar Batu telah meninggalkan dunia ini. Ketika berita ditransmisikan ke dunia luar, setiap wilayah terguncang. Meskipun mereka telah lama mengantisipasi hasil ini, ketika itu benar-benar terbukti, itu masih menimbulkan gelombang yang luar biasa. Seluruh dunia terkejut. Batu kecil itu tetap jatuh pada akhirnya. Tidak ada keajaiban yang terjadi. Hidupnya menjadi redup, akhirnya terputus. Dia telah sampai di ujung jalan. Sayang sekali. Benar-benar menyedihkan. Kematian si Hao benar-benar disayangkan. Dia masih sangat muda, namun dia sudah mencapai puncak wilayah gurun. Jika dia diberi waktu, tidak ada yang tahu seberapa tinggi dia akan melonjak. Langit iri dengan para jenius yang heroik. Kerugian ini bukan hanya kerugian negara batu, tetapi juga kerugian seluruh alam bawah. Kalau tidak, dia pasti akan meninggalkan jejak yang bagus di dunia ini. Sayang sekali, sebuah legenda memudar begitu saja. Dia awalnya langsung menuju surga ke-9. Berita menyebar kemana-mana, menyapu semua wilayah seperti badai. Segera, seluruh dunia mengetahui hal ini, menimbulkan gempa bumi besar. Kematian batu kecil pasti akan menimbulkan kegemparan besar. Setiap daerah membicarakan hal ini. Efek dari ini sangat luar biasa. Stone Country mengatur peti mati kosong, memungkinkan semua orang untuk datang dan menghadiri upacara peringatan. Sekte besar dari semua tempat yang berbeda pindah untuk mengungkapkan keinginan baik mereka. Tidak diketahui berapa banyak orang yang datang. Kaisar Batu, pahlawan sejati. Dia masih sangat muda, namun dia bertarung melawan dewa, beberapa master sekte menghela nafas. Kami tidak akan bisa melihatmu memasuki alam yang lebih tinggi dan bersaing dengan talenta luar biasa itu. Cahaya Anda telah redup selamanya di alam bawah, itu benar-benar disesalkan.
Wanita bangsawan dan jenius dari alam yang lebih tinggi datang untuk menyampaikan belasungkawa mereka juga. Kaisar api telah tiba. Sebuah suara keras memanggil. Kaisar kayu telah tiba. Orang lain melaporkan. Ini membuat semua orang terkejut. Kaisar suatu negara biasanya tidak akan dengan mudah menginjakkan kaki di negara lain. Namun, jenis figur ini muncul di pemakaman hari ini, dan lebih dari satu. Kemudian, semua orang menemukan bahwa penguasa kekuatan besar di 8 wilayah juga tiba. Pakar tertinggi naga banjir hijau telah tiba. Kaisar perak Ocean Rache telah menghiasi kami dengan kehadiranmu. Pakar tertinggi Greenfin telah tiba. Semua orang merasa takut, gemetar dalam hati. Meskipun beberapa bencana besar telah terjadi, masih banyak ahli yang berhasil melarikan diri. Lebih dari 10 ahli tertinggi benar-benar muncul hari ini dari setiap wilayah besar. Teman kecil itu sangat menakjubkan, namun dia meninggalkan kita begitu cepat. Itu benar-benar membuat seseorang menghela nafas tak berdaya. Sayang sekali. Saya ingin melihat seberapa jauh dia bisa mencapainya. Pakar tertinggi lainnya tiba di ibu kota batu. Xiao Tian, singa berkepala 9, Xiao Yuyu dan yang lainnya tercengang. Mereka mengenali siapa itu. Ini adalah tetua dari Western Tomb Meteor Mountain, mantan dewa yang menyebut dirinya Meteor Selatan. Hari ini, dia telah jatuh dari alam dewa. Terlalu banyak orang yang datang hari ini, semuanya adalah individu yang kuat. Itu membuat orang lain menghela nafas kagum. Bahkan ada lebih banyak makhluk yang datang, tetapi tidak ada yang menyebabkan masalah. Apalagi fakta bahwa ini adalah upacara pemakaman, para ahli tertinggi dari negara batu berdiri di sana, jadi tidak ada yang berani bertindak gegabah. Semua orang gemetar dalam kekaguman. Tanpa sadar kapan, negara batu sudah menjadi cukup kuat untuk mengabaikan suatu wilayah. Di zaman sekarang, untuk warisan memiliki ahli tertinggi tunggal sudah tangguh. Faktanya, kebanyakan orang merasa hormat pada batu kecil itu, jadi mereka tidak akan menimbulkan masalah. Hanya kekuatan tertentu yang membutuhkan intimidasi semacam ini. Ketika duka negara batu berakhir dan semuanya berangsur-angsur menjadi tenang, banyak hari telah berlalu. Namun, masih banyak orang yang mendiskusikan hal ini, merasa menyesal atas kematian dini si Hao. Di alam yang lebih tinggi, ada taman surgawi yang kaya dengan esensi spiritual dan subur dengan kehidupan tanaman. Bunga matahari iblis hitam memancarkan cahaya gelap. Itu bukan hanya satu atau dua, melainkan seluruh hamparan. Makhluk yang melintasi alam semuanya mati. Tidak jauh di gunung yang tinggi, suara ini terdengar dari istana yang megah, mengguncang seluruh taman surgawi ini. Kabut warna-warni yang samar-samar terus melonjak. Demikian pula di alam yang lebih tinggi, ada tempat lain di mana energi maut melonjak. Kabut hitam menyelimuti udara. Suara yang dalam dan jauh terdengar di dalam dunia bawah tanah. Hanya satu kata yang terucap. Sampah. Kemudian, riak kuat bergerak melalui tempat ini seolah-olah monster besar sedang memutar tubuhnya. Dunia bawah bumi membayar harga yang luar biasa, kehilangan kerangka berharga dari makhluk kosong, namun semua harapan dan upaya mereka sia-sia. Di dalam negara yang damai, kabut abadi melayang. Istana abadi bisa dilihat di mana-mana. Ekspresi individu kuat yang duduk di dalam istana Dewa Pusat menjadi dingin. Sudah berapa tahun sejak negara surgawi saya menderita kekalahan. Akademi Keberuntungan Alami menempati area yang sangat luas. Orang-orang di sini semuanya adalah individu yang heroik. Banyak ahli muda yang belajar di sini. Berita penting, berita mengejutkan. Underworld Earth, Demonic Sunflower Garden, Heavenly Country dan beberapa kekuatan lainnya bekerja sama untuk melawan alam bawah, namun pada akhirnya, makhluk yang turun semuanya mati. Rumor mengatakan bahwa itu semua dilakukan oleh seorang pemuda lajang. Dia membunuh semua orang mereka. Apakah kekuatan ini merosot selama bertahun-tahun? Penghinaan macam apa ini? Namun, pemuda macam apa itu? Dia sebenarnya sangat kuat, membunuh sekelompok makhluk yang menyalakan api surgawi mereka. Tidak sederhana sama sekali. Akademi Kehidupan. Beberapa gadis seperti Dewi awalnya tersenyum dan tertawa,
tapi kemudian ekspresi mereka menjadi serius. Mereka juga mulai membicarakan masalah ini. Ini benar-benar mencengangkan. Pemuda itu baru berusia 15 atau 16 tahun, namun dia sudah sangat kuat, membunuh 6 atau 7 dewa palsu saja. Dia terlalu tangguh. Sayangnya, kita tidak bisa pergi ke alam bawah lagi. Kalau tidak, bukankah membawanya ke akademi kehidupan kita menjadi pilihan yang bagus? Jika kita benar-benar melakukan itu, kekuatan besar itu akan mulai membenci kita. Mereka bahkan mungkin diam-diam mengambil tindakan. Apa yang harus ditakuti? Alam yang lebih tinggi bukanlah tempat di mana orang-orang itu memiliki keputusan akhir. Ada begitu banyak individu yang kuat di sini. Mereka pasti tidak akan bertindak gegabah. 9 Cakrawala Divine Academy, tempat yang terletak di surga. Itu sangat besar. Banyak individu muda yang mendiskusikan hal ini di sini juga. Berita terbaru telah tiba. Pemuda itu mati dalam pertempuran. Sayang sekali. Meskipun dia meminjam kekuatan eksternal, memiliki metode ini juga cukup mencengangkan. Meskipun ada banyak bakat luar biasa yang telah naik ke tampuk kekuasaan di alam yang lebih tinggi dan jenius surgawi muncul dalam jumlah besar, jika dia muncul, dia mungkin juga tidak sederhana dan dia mungkin telah menunjukkan kecemerlangan. Kematiannya agak terlalu dini. Berkomunikasi dengan alam bawah menjadi semakin sulit. Saya merasa kedua alam ini akan benar-benar terpisah. Pertempuran alam bawah terlalu banyak mempengaruhi. Bahkan akademi dan sekte kuno dari alam yang lebih tinggi mengetahui hal ini. Ada beberapa orang yang mulai mendiskusikan hal ini dalam skala yang lebih kecil. Komunikasi antara kedua alam menjadi semakin sulit. Turun hampir tidak mungkin. Jika seseorang ingin naik dari alam bawah, masih ada jalan kuno dan metode rahasia, tetapi kesulitannya masih meningkat beberapa kali. Alam bawah, beberapa orang sedang berdiskusi di antara mereka sendiri. Kita harus kembali. Kami tidak dapat menemukan peluang alami yang hebat itu pada akhirnya. Kita benar-benar harus pergi. Kalau tidak, jalan surgawi akan benar-benar rusak dan kita tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk kembali. Wanita bangsawan dan jenius dari alam yang lebih tinggi ini sedang mengobrol. Mereka akan pergi dengan cara mereka. Efek dari menentang kehendak surga terlalu jauh jangkauannya. Itu membuat hukum alam Dao surgawi lebih ketat. Hubungan antara dua alam akan terputus. Bahkan jika seseorang pergi dari alam bawah ke alam yang lebih tinggi, itu juga menjadi sulit. Sementara itu, ini diperbolehkan di masa lalu, selama seseorang mengambil beberapa jalan surgawi. Adapun turun dari alam yang lebih tinggi, itu selalu dibatasi sejak zaman kuno. Sekarang, bahkan lebih, menjadi benar-benar terputus. Saya telah menerima beberapa informasi rahasia. Tulang si Hao diberikan. Itu tidak menghilang bersama dengannya. Seorang wanita bangsawan berkata dengan lembut. Apa? Yang lain tercengang. Meskipun informasi ini telah dirahasiakan sebanyak mungkin, setelah beberapa waktu berlalu, informasi itu masih bocor, beredar dalam kelompok kecil. Itu membuat beberapa orang tercengang. Qin Hao Gunung Abadi. Dia berhasil mentransplantasikan tulang makhluk tertinggi. Bigu terkejut. Benar, dan sangat berhasil dalam hal itu tanpa komplikasi. Vitalitasnya melimpah sekarang, dan tubuhnya sangat kuat. Hong Huang menjawab dengan pasti. Terlalu mengejutkan. Ini seharusnya sudah menjadi informasi berumur 3 bulan, kan? Baru sekarang bocor. Sui Yue berkata dengan lembut. Satu orang dengan 2 tulang berharga yang tak tertandingi, apakah dia mencoba menentang surga? Xuan Ming berteriak ketakutan, merasa ini agak sulit dipercaya. Dia tiba-tiba bisa memiliki 2 potong tulang asli, seberapa kuat dia nantinya. Dia kemungkinan besar tidak akan tertandingi di antara rekan-rekannya bahkan di alam yang lebih tinggi, kan? Dia seharusnya bisa masuk 10 besar sekarang. Bahkan Lan Yu yang biasanya tenang menghela nafas dan berkata. Semua orang mengangguk. Memang ada beberapa karakter yang menentang surga di alam yang lebih tinggi yang memiliki peluang alam yang luar biasa besar, misalnya, yang dari Istana Abadi. Untuk para jenius di usia yang sama, dia hanyalah gunung yang tidak dapat diatasi. Selain itu,
Dikabarkan bahwa masih ada beberapa jenius misterius yang tidak kalah dengan individu Immortal Palace sama sekali. Bagi mereka yang seumuran, mereka sangat kuat dan menakutkan. Hal utama adalah bahwa alam yang lebih tinggi terlalu besar. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang diabaikan? Saya awalnya sangat memikirkan Si Hao, tetapi sekarang sepertinya adik laki-lakinya ini lebih kuat. Memiliki 2 tulang makhluk tertinggi, prospeknya tidak terbatas. Semua orang mendiskusikan ini di antara mereka sendiri. Mari kita kunjungi dia. Mungkin kita bisa kembali ke alam yang lebih tinggi bersama-sama. Saya kira dia juga tidak ingin tinggal di sini dengan jalan surgawi yang akan terputus. Ayo pergi. Berita tentang Qin Hao berhasil mewarisi tulang yang beredar dalam skala kecil, mengejutkan semua orang. Banyak orang terkejut dan ketakutan. Seberapa kuat sosok dia nantinya? Dia benar-benar akan menentang surga di masa depan. Para wanita bangsawan dan jenius dari alam yang lebih tinggi mengunjungi Gunung Abadi. Kedua belah pihak bertukar obrolan gembira. Mereka secara tidak langsung memverifikasi informasi ini, membuat keributan. Istana kekaisaran kita menjadi dingin dan tidak ceria. Orang-orang itu juga telah datang ke Kaisar Batu sebelumnya. Raja Ming berkata dengan lembut. Sejak Si Hao meninggal, para wanita bangsawan dan jenius itu hanya datang sekali. Mereka tidak pernah muncul di sini lagi. Ini biasa saja. Yang mulia sudah jatuh, jadi Qin Hao pasti akan naik ke kebesaran. Dengan 2 tulang makhluk tertinggi, dia dapat mengabaikan suatu area bahkan di alam yang lebih tinggi. Dia layak untuk direkrut. Peng 9 menghela nafas dan berkata. Desa Batu. Penduduk desa secara alami memiliki kehidupan untuk dijalani. Hanya saja, ketika mereka memikirkan Si Hao, mereka akan selalu merasa sangat sedih. Lebih dari 3 bulan telah berlalu. Bagian di sekitar makam Si Hao sudah tumbuh tinggi. Beberapa hari yang lalu, penduduk desa telah membakar banyak kertas di sana, karena 100 hari baru saja berlalu. Bukit ini tampaknya memiliki esensi spiritual yang lebih sedikit. Mungkinkah karena Hao kecil dimakamkan di sini? Si Linhu sedikit terkejut. Saya benar-benar berharap anak ini terus hidup, si Fei Jiao menghela nafas, merasa sangat emosional. Selama periode waktu ini, penduduk desa akan datang ke sini dari waktu ke waktu. Pada akhirnya, mereka semua menggelengkan kepala sebelum menuruni bukit. Hao kecil, betapa aku berharap kamu akan hidup kembali. Dazuang, Ermeng dan yang lainnya datang. Mereka membawa sebotol anggur dan duduk di sini, minum segelas. Kemudian, mereka menuangkan cangkir ke kuburan. Mereka beberapa tahun lebih tua dari Si Hao, tetapi konstitusi Si Hao kuat bahkan ketika mereka masih kecil. Pada awalnya, dia masih mengejar pantat mereka, tetapi kemudian, dia melewati mereka semua. Aku benar-benar tidak ingin percaya bahwa kamu telah meninggalkan kami. Bagaimana kamu bisa mati begitu saja? Mata Ermeng memerah. Pihou, Huzi, dan bayi ingus juga merasa tidak enak. Mereka terus-menerus menuangkan anggur, cangkir demi cangkir ke tanah. Dalam 3 bulan ini, mereka akan datang ke sini setiap beberapa hari dan minum, berharap mereka bisa melihat Si Hao lagi. Lupakan perasaan tulus tumbuh bersama, hanya hal-hal yang Si Hao lakukan untuk desa sudah membuatnya tak terlupakan. Hati mereka terasa sesak. Ini benar-benar tidak adil. Hao kecil terbaring sendirian di sini, sementara orang itu disebut jenius yang menggetarkan dunia. Semua orang mengatakan bagaimana dia tak tertandingi di bawah surga. Itu awalnya adalah gelar Little Hao, kata Pihou. Meskipun mereka dibesarkan di desa batu, mereka juga tahu beberapa hal tentang dunia luar. Itu karena mereka selalu datang ke dan dari istana kekaisaran negara batu, jadi informasinya menyebar dengan bebas. Karena King Feng mewarisi posisi kaisar negara batu, dia selalu melakukan perjalanan bolak-balik antara 2 tempat ini. Apa yang kalian pikirkan? Apakah benar-benar ada rumput yang menghidupkan kembali di dunia ini? Betapa hebatnya jika kita menemukannya. Aku benar-benar ingin Hao kecil hidup, Dazuang berbicara dengan nada sedih. Saya selalu merasa seolah-olah dia tidak pergi, hampir seolah-olah dia masih di samping kita, kata Snot Baby.
Dia adalah satu-satunya anak yang bahkan lebih kecil dari Si Hao saat itu, dan hari ini, dia juga telah dewasa. Akhirnya, mereka saling menggendong. Sambil berbau alkohol, mereka menuruni bukit dan kembali ke desa batu. Jika seseorang bertanya siapa yang paling patah hati di desa beberapa hari terakhir ini, itu pasti kepala desa Si Yunfeng. Dia secara pribadi telah membesarkan Si Hao, jadi perasaannya padanya mirip dengan perasaan terhadap seorang putra. Dia benar-benar tidak bisa melupakan ini dan menerima hasil ini. Selama 3 bulan ini, dia sepertinya telah berusia 10 tahun. Rambutnya seputih salju, dan dia selalu tampak sedih dan sedih. Orang tua itu akan selalu duduk di depan desa sendirian, sering kali sepanjang hari. Dia tidak akan menanggapi bahkan ketika penduduk desa memanggilnya. Ketika semua orang melihat ini, mereka semua merasa sangat sedih. Nak, ketika kamu dibawa, kamu hanya mencapai lututku. Kamu sangat lemah sehingga kamu akan mati kapan saja. Pemimpin klan tua itu bergumam. Dia melihat ke halaman, merasa seolah-olah dia masih bisa mendengar tangisan bayi yang lemah. Nanti, kamu akhirnya selamat. Kami hidup bersama, bergantung satu sama lain. Itu benar-benar saat yang penuh dengan kegembiraan, dia menghela nafas pelan. Air mata mengalir dari mata tuanya. Samar-samar dia bisa melihat mata besar yang berkedip itu, anak kecil yang terhuyung-huyung saat dia berjalan, menarik ekor anjing merah besar itu sambil melepaskan teriakan lembut. Kepala desa, ayo makan. Jangan merasa buruk lagi. Penduduk desa mencoba menasihatinya. Semua orang merasa sangat mengerikan. Aku tidak makan. Pria tua itu menundukkan kepalanya, menggunakan tangannya untuk membelai pot kecil. Ini adalah sesuatu yang digunakan si kecil setiap hari saat itu, dengan diam-diam memasak susu binatang di dalamnya untuk diminum, untuk mencegah orang lain mengetahuinya. Tentu saja, bagaimana mungkin semua orang tidak tahu? Susu binatang semuanya dibawa oleh para paman. Kakek kepala, apa yang ada di luar pegunungan besar itu? Saya ingin melihat sendiri dan meninggalkan tanah terlantar yang besar. Ketika dia tumbuh sedikit lebih tua, Si Hao sudah mulai merindukan dunia luar, ingin menjelajahinya. Kata-kata ini sepertinya masih terngiang di telinganya. Si Yunfeng menyalahkan diri sendiri menggelengkan kepalanya. Aku seharusnya tidak setuju. Kita seharusnya tinggal di sini saja, tidak pernah meninggalkan tempat ini. Betapa hebatnya itu. Sesuatu seperti ini tidak akan terjadi. Kepala desa, kami tahu Anda merasa tidak enak, tetapi Anda harus makan sesuatu. Kalau tidak, kita juga tidak akan makan. Sekelompok anak berjalan dengan mata merah. Mereka mengkhawatirkan kepala suku tua itu. Baiklah, orang-orang memiliki kehidupan untuk dijalani dan hari-hari untuk dilalui. Kita tidak bisa selalu tinggal di masa lalu. Si Yunfeng dengan sedih berdiri dan berkata. Hanya saja, penduduk desa tahu bahwa terlalu sulit baginya untuk menghilangkan pikiran itu. Faktanya, tidak ada yang bisa melupakan Si Hao. Ketika mereka memikirkannya, mereka semua merasa pahit. Masih ada halaman kecil di desa tempat berkabung juga terjadi. Mereka adalah orang tua Si Hao. Selama 3 bulan ini, mereka tetap berada di dalam Stone Village dan baru pergi 2 hari yang lalu. Gunung Abadi memiliki masalah mendesak, meminta King Feng mengirimi mereka pesan untuk kembali. Di dunia luar, klan Qin saat ini sedang berdiskusi di Gunung Abadi. Mereka ingin Qin Hao cepat naik, karena jalan surgawi akan segera terputus. Dia kemudian akan selamanya kehilangan kesempatan untuk melakukannya. Aku tidak akan naik. Qin Yining menggelengkan kepalanya. Dia merasa sangat kesakitan. Dia akan tinggal di desa batu, tidak ingin meninggalkan alam bawah. Ketika si Ziling mendengar ini, matanya memancarkan cahaya surgawi. Aku akan naik. Api telah lama menyala di dalam dirinya. Itu telah terbakar dengan ganas selama lebih dari 3 bulan. Dia ingin pergi ke alam yang lebih tinggi. Akan ada hari ketika dia akan menghapus warisan itu dan meminta penjelasan. Demi balas dendam, dia harus memasuki alam yang lebih tinggi. Bahkan jika dia dipenuhi dengan keengganan dan penyesalan, dia masih harus pergi. Baiklah, kamu naik. Aku akan tetap tinggal di Stone Village. Qin Yining melepaskan desahan ringan.
Ibu, ikutlah bersama kami. Kakak laki-laki juga berharap kamu bahagia. Dia tidak ingin kamu patah hati, saran Qin Hao. Qin Yining menggelengkan kepalanya. Dia diliputi oleh kesedihan. Akhirnya, si Ziling kembali ke desa batu. Dia berdiri di depan kuburan itu sepanjang malam. Kemudian, dia dengan tegas pergi. Di punggungnya ada tombak emasnya sendiri. Dia pergi ke alam yang lebih tinggi. Mulai sekarang, saya akan membenamkan diri dalam kultivasi pahit. Saya tidak akan lagi membuang waktu saya. Kebanggaan saya, keganasan saya, inti saya, biarkan semuanya terbakar. Dia dengan sedih meraung. Si Ziling dan Qin Hao pergi. Mereka mengikuti jalan surgawi yang misterius dan menghilang dari alam ini. Segera setelah itu, para wanita bangsawan dan jenius dari alam yang lebih tinggi itu juga pergi satu demi satu, secara permanen kembali ke alam yang lebih tinggi. Mereka juga membawa informasi yang lebih rinci dan dapat diandalkan. Ini membuat para tetua mereka terkejut, berdiskusi dengan mereka. Dari apa yang saya dengar, batu kecil itu sangat tangguh. Bahkan jika dia memasuki alam yang lebih tinggi, dia akan tetap bersinar cemerlang dan menekan suatu area cepat atau lambat. Dia benar-benar tangguh. Namun sekarang, adik laki-lakinya bahkan lebih tangguh. Kamu mengatakan bahwa batu kecil telah mengalahkan legenda yang tak terkalahkan, murid ganda. Benar. Mahasiswa ganda dikenal sebagai keberadaan yang tak tertandingi bahkan di alam saya yang lebih tinggi. Baru-baru ini, seorang ahli berusia 18 atau 19 tahun juga telah muncul di alam saya yang lebih tinggi, menyapu semua rekan-rekannya di Provinsi Heavenfall, yang dikenal sebagai tak tertandingi di generasinya. Pada akhirnya, dia memasuki Akademi Heavenfall dan bertarung dalam pertempuran yang menentukan melawan bakat luar biasa mereka. Dia sepertinya telah menang dan juga bergabung dengan Heavenfall Academy. Waktu berlalu dengan cepat. Lebih dari setengah tahun telah berlalu sejak Si Hao meninggal. Selama periode waktu ini, terlepas dari apakah itu Sekte Barat, Gunung Abadi, atau yang lainnya, menghubungi alam yang lebih tinggi menjadi semakin sulit. Seiring dengan berlalunya waktu, menjadi semakin sulit untuk berkomunikasi antara dua alam. Itu hampir seolah-olah koneksi telah terputus. Klan Qin mendesak beberapa kali agar negara batu menghubungi dan memberitahu Qin Yining untuk naik. Jika tidak, mereka akan kehilangan kesempatan dan berpisah selamanya. Mengapa semakin banyak rumput yang kita potong di sini? Kata Ermeng. Bukit itu penuh dengan rerumputan aneh. Itu penuh vitalitas dan sangat sulit untuk dihilangkan. Akar mereka keras. Hampir tidak mungkin untuk menyingkirkan mereka semua. Mereka akan tumbuh lagi setelah periode waktu berlalu, mengelilingi makam itu. Selain itu, esensi spiritual di sini menjadi lebih kental. Penduduk desa curiga bahwa itu karena Si Hao mengambil banyak harta surgawi dan bahkan obat-obatan yang lebih berharga, anggur surgawi, dan barang-barang lain yang mengandung esensi dalam jumlah besar sehingga esensi spiritual di sini menjadi sangat kaya setelah dia meninggal. Rumput ini sangat aneh. Saya belum pernah melihat rumput jenis ini sebelumnya di tanah terlantar yang luas. Bagaimana itu akhirnya tumbuh di sini? Piho bingung. Rumput ini baru muncul setelah Si Hao dikuburkan. Sungguh disayangkan, itu bukan rumput kebangkitan. Dazuang berkata sambil menghela nafas. Beberapa bulan lagi berlalu. Si Hao telah pergi hampir setahun yang lalu. Gunung Abadi mengirim seseorang untuk memberitahu Qin Yining untuk kembali. Kali ini, itu terkait dengan Si Ziling dan putra kedua mereka. Qin Yining akan pergi. Sambil membawa kesedihan, dia berdiri di depan kuburan ini dan mengucapkan selamat tinggal. Dia menangis sepanjang malam. Klan Qin mengirim pesan bahwa Si Ziling terluka di alam yang lebih tinggi, apalagi sangat serius. Selain itu, ada masalah dengan Qin Hao juga, jadi mereka membutuhkannya untuk naik. Ziling telah terluka. Jika Hao Er di sini tahu, dia pasti tidak akan tenang. Kamu sebaiknya pergi. Kepala tua Si Yun Feng menghibur. Saya akan mengirimkan informasi yang benar tentang ayahnya untuk membantu Hao Er beristirahat dengan tenang. Qin Yining berkata sambil menangis. Dia sangat emosional. Alam bawah telah memberinya terlalu banyak penyesalan.
Hari itu, dia pergi melalui salah satu jalan tua gunung abadi ke alam yang lebih tinggi. Beberapa hari kemudian, gunung abadi membayar harga yang mahal untuk memenuhi keinginannya dan berkomunikasi dengan alam bawah, mengirimkan pesan. Kali ini, gunung abadi alam bawah tidak menyembunyikan informasinya. Paman Ziling baik-baik saja dan telah diisolasi untuk berkultivasi. Hanya saja, orang-orang dari alam yang lebih tinggi berharap agar wanita suci mereka kembali, jadi mereka melebih-lebihkan beberapa hal. Dazuang berkata di depan makam Si Hao. Qin Hao telah menunjukkan keterampilan luar biasa di alam yang lebih tinggi. Berita tentang dia memiliki 2 tulang makhluk tertinggi tidak disembunyikan. Banyak orang mengetahuinya, dan sebagai hasilnya, pertempuran yang mengejutkan dunia pecah. Inilah yang dikatakan Ermeng. Semua informasi ini berasal dari Gunung Abadi. Rumor mengatakan bahwa di tempat di mana alam kultivasi ditekan ke tingkat yang sama, Qin Hao berturut-turut mengalahkan 5 jenius surgawi, mengalahkan individu-individu berbakat dari banyak provinsi yang berbeda. Itu menimbulkan keributan besar. Akibatnya, Dewa Surgawi Abadi secara pribadi mengirim tubuh spiritual untuk melindunginya, mencegah orang lain berkomplot melawannya. Nama Qin Hao bergema di suatu wilayah. Banyak warisan tua di daerah selatan mengetahui hal ini, dan beberapa sekte besar mengambil tindakan, berharap untuk dihubungkan melalui pernikahan dengan Gunung Abadi, menawarkan wanita surgawi sekte mereka. Ada desas-desus bahwa Qin Hao berkultivasi dengan pahit dengan harapan cepat naik ke tampuk kekuasaan. Dia akan berpartisipasi dalam pertemuan besar, pertemuan yang hanya bisa dihadiri oleh anak-anak muda paling berkuasa di provinsi mereka. Banyak provinsi besar akan berpartisipasi dan mengadakan kontes. Ini adalah pertempuran makhluk tertinggi muda sejati. Beberapa yang menang akan memasuki tanah rahasia yang berisi peluang alami yang luar biasa hebat. Sayang sekali, Hao kecil, kamu awalnya akan memasuki alam yang lebih tinggi dan menunjukkan kecemerlanganmu. Namun sekarang, Pihou dan yang lainnya merasa kecewa. Dalam sekejap mata, 1 tahun berlalu. Semua penduduk desa merasa seolah-olah ada yang tidak beres. Esensi spiritual bukit ini terlalu berlimpah dan kaya, menjadi berkali-kali lebih besar daripada di masa lalu. Paman kecil Hao, kami datang untuk menemuimu lagi. Sekelompok anak-anak mendaki bukit. Mereka sering merawat kuburan ini, tetapi rumput tumbuh terlalu cepat. Ada terlalu banyak untuk menarik. Itu burung pipit itu, dia menjatuhkan biji di sini. Tidak heran begitu banyak rumput aneh tumbuh di sini. Seorang anak berteriak ketakutan sambil menunjuk ke depan. Ada burung pipit 5 warna di sana. Itu sama sekali tidak takut pada orang. Itu berdiri di atas kuburan sambil melemparkan beberapa biji. Kemudian dengan malas menyisir bulunya yang berwarna cerah. Iya, burung rendahan, kamu terlalu jahat. Menindas Paman Hao sejak dia masih kecil, dan kemudian melakukan ini sekarang, bahkan datang ke kuburnya untuk berperilaku kasar. Sekelompok anak-anak sangat marah dan bergegas untuk menangkapnya. Tentu saja, ini sia-sia. Saat itu, Si Hao mengejarnya sejak dia masih kecil, namun dia tidak pernah menyentuh sehelai bulu pun pada burung pipit 5 warna itu. Dia bahkan telah diprovokasi oleh burung itu sampai dia menangis dengan keras. Itu adalah salah satu momen memalukan Si Hao, sesuatu yang paling tidak ingin dia ungkapkan. Bahkan ketika dia tumbuh dewasa dan mencapai alam pengaturan formasi, dia masih tersisa dengan keluhan yang tersisa. Dia ingin menangkap burung pipit 5 warna yang aneh ini, tetapi dia tidak pernah punya kesempatan. Burung ini sangat rendah, selalu melarikan diri terlebih dahulu. The Five Colored Sparrow berteriak. Setelah menyisir bulu-bulunya yang indah dengan cara yang tidak terlalu cepat atau terlalu lambat, ia pergi dengan angkuh. Dengan kepakan sayapnya, ia meninggalkan cahaya 5 warna sebelum terbang menuju pohon kurma tua di belakang Stone Village. Disitulah sarangnya. Terlalu penuh kebencian. Setiap kali kita mencabut rumput, ia menanam lebih banyak. Sekelompok anak-anak sangat marah, mereka berteriak dengan suara wah-wah. Mereka bergegas menuruni gunung berlari menuju desa untuk menangkap burung ini. Pada akhirnya, mereka mengejutkan banyak orang dewasa. Apa yang terjadi?
Ketika orang dewasa di Stone Village mengetahui hal ini, mereka semua merasa agak aneh. Kemudian, semua orang pergi mencari burung pipit 5 warna bersama-sama. Namun, itu sangat licin dan tidak bisa ditemukan dimanapun. Apa burung pipit 5 warna? Saya tidak pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Kelihatannya agak aneh, kata Hairibol. Luka-lukanya sudah cukup banyak disembuhkan. Secara alami tahu bahwa burung ini ada. Saat itu, Si Hao dipenuhi dengan kebencian dan membawanya untuk mencari melalui sarang burung itu. Pada akhirnya, burung rendahan itu langsung menghilang, jadi mereka tidak pernah melihatnya. Pada akhirnya, semua orang tiba di Gunung Pendek lagi. Mereka tidak bisa membantu tetapi terkejut. Esensi spiritual menjadi lebih kaya, dan bintik-bintik cahaya mulai keluar dari makam itu. Ini, apa yang terjadi? Kepala tua itu paling tergerak. Dia juga seorang kultivator, jadi dia bisa merasakan bahwa gelombang kekuatan hidup bangkit kembali di kuburan. Selama bulan-bulan ini, rumput ini tumbuh dengan sangat kuat. Sekarang, semua akarnya bersinar seperti jumbai naga. Mereka bahkan tampak bergerak. Rumput ini sangat istimewa. Akarnya sangat tebal. Mereka jelas bukan rumput biasa. Hari ini, mereka menjadi lebih tidak biasa, melepaskan pancaran cahaya. Biarkan aku melihatnya, kata Hairibol. Matanya melepaskan cahaya surgawi. Dia menatap ke sini, dan kemudian dia melihat ke kedalaman bumi. Segera setelah itu terkejut. Hairibol merasakan gelombang fluktuasi yang aneh. Kalian semua, jangan bertindak gegabah. Ini serius memperingatkan. Kemudian, ia mengeluarkan kotak perunggu berharga yang sebelumnya dipegang Si Hao. Setelah membukanya, murid ganda itu muncul. Itu sangat terguncang. Itu menggunakan murid ganda untuk melihat ke dalam. Di bawah tanah ada lapisan cahaya yang melepaskan untaian vitalitas. Justru peti mati itu. Reinkarnasi. Tanpa mengalami hidup dan mati, bagaimana seseorang bisa memahami reinkarnasi? Mungkinkah karena alasan ini, Little Red juga datang? Itu juga sangat terkejut. Film pun berakhir.